Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya, dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sepakat dengan Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jangan remehkan kuasa kesepakatan. Bayangkan dua ekor kuda yang dipasangkan untuk menarik sebuah beban. Jika satu kuda bisa menarik beban 2 ton, berapa banyak beban yang bisa ditarik oleh 2 ekor kuda? Jika saudara menjawab 4 ton, maka jawaban saudara adalah salah. Sebab menurut sebuah penelitian, beban yang bisa ditarik oleh 2 ekor kuda adalah 20 ton. Bagaimana matematikanya? Sehingga 1 sama dengan 2 ton, 2 sama dengan 20 ton? Itulah kuasa kesepakatan. Apa bedanya mengeluh dengan mengucap syukur? Tentu saya maksud bukan perbedaan secara verbal. Perbedaannya adalah mengeluh adalah tanda kita tidak sepakat dengan Tuhan, sedangkan mengucap syukur adalah tanda kita sepakat dengan Tuhan. Pernahkah saudara membayangkan apa yang terjadi jika kita sepakat dengan Tuhan? Dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Pikirkan hal ini. Jika kita sepakat dengan manusia saja, hasilnya sangat luar biasa. Terlebih lagi jika kita sepakat dengan Tuhan. Jika sepakat dengan manusia bisa menghasilkan mukjizat, terlebih lagi jika kita sepakat dengan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Raja Yosafat ketika mereka mendapat ancaman serius dari Bani Ammon, Moab, penduduk pegunungan Seir. Dilihat dari sisi manapun, bangsa Yehuda tidak akan menang melawan persekutuan dengan bangsa asing tersebut. Namun nyatanya Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Yehuda. Mengapa bisa demikian? Karena mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan artinya kita percaya, berserah, dan membiarkan Tuhan bekerja secara total dalam hidup kita. Jika Tuhan bekerja di dalam kita, bukankah hasilnya akan luar biasa? Jika hari ini kita belum mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, mungkin hal tersebut karena kita lebih banyak mengeluh daripada mengucap syukur. Ubahlah pemikiran saudara, ubahlah perkataan saudara, maka Tuhan pun akan mengubah hidup saudara. Mengucap syukur artinya sepakat dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa sepakat dengan Tuhan? Saudaraku, dengan kasih tanpa batas,
Tuhan telah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sejak semula tangannya terulur menantikan kita menyambutnya. Rancangan besarnya telah dipersiapkan bagi setiap orang yang bersedia memberi diri kepadanya. Tidak ada orang yang sekedar diselamatkan, tetapi setiap orang diberi kehormatan untuk bekerja bersamanya di atas bumi ini. Rancangannya bukanlah rancangan biasa, namun rancangan dahsyat yang tak akan mungkin terjangkau oleh tangan dan keberadaan manusia, kecuali bila bersedia berjalan bersamanya. Bukan sekedar berjalan bersama, namun bergandengan tangan dan sepakat dengan Dia. Ibarat satu kuk di atas pungguk dua ekor lembu. Tanpa kesepakatan, dua pribadi tak akan bisa berjalan bersama dan mencapai tujuan, karena akan terjadi tarik-menarik antara dua kepentingan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat 3. Nabi Amos menyuarakan suara Tuhan bagi bangsa Israel. Ayat ini bukan hanya tentang hubungan sepasang manusia, namun gambaran Tuhan dan manusia yang berjalan bersama. Kita takkan bisa berjalan bersama Tuhan bila tak sepakat dengan Dia, sepakat dengan pikirannya, sepakat dengan hatinya, sepakat dengan jalan-jalannya, dan sepakat dengan tujuannya. Hal itu berarti kita sepakat dengan seluruh firman-Nya. Sepakat dengan Tuhan berarti selalu berkata ya dan tidak pernah berbantah dengan firman-Nya. Saat kita tidak melakukan firman-Nya, saat itulah kita tidak sepakat dengan Dia. Ketika kita bertindak di luar firman-Nya, ketika itulah kita sedang berbantah dengan Dia. Sepakat dengan Tuhan berarti selalu taat kepadanya. Apapun kondisinya memang bukan hal mudah, karena manusia penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tetapi ada satu jalan menuju ketidakterbatasan bersama Tuhan, yaitu iman. Bila kita ingin sebuah kehidupan di atas rata-rata, berjalanlah bersama Yesus. Tetapi seringkali jalannya tidak sama seperti jalan kita. Seringkali otak kita tidak dapat memahami caranya. Kebenarannya selalu bertentangan dengan paham dunia. Namun kita harus terus berada di dalamnya. Karena itu kita perlu iman. Tanpa iman takkan ada titik temu antara Tuhan dengan kita. Tanpa iman tidak ada orang yang dapat berjalan bersamanya. Rencananya terlampau ajaib, jalan-jalannya tak terselami, pikirannya tak terukur. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Berjalan bersama Yesus berarti hidup di dalam iman. Bila ingin berjalan bersamanya, bersiaplah untuk percaya dan mempercayakan diri pada tuntunannya. Tidak mudah, namun juga tidak sukar, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia ada bersama kita, di dalam kita. Bagian kita adalah harus selalu sepakat dengan firman-Nya. Henokh, Nuh, Abraham, Musa, dan para rasul yang mengikut Kristus, yang setia sampai akhir, adalah orang-orang yang sepakat dengan Tuhan. Mereka menangkap visi dari Tuhan dan secara total memberikan diri untuk hidup di dalamnya. Mereka berjalan bersama Tuhan dengan setia. Walau seringkali dunia menentang, iman mereka terbukti melalui ketaatan dalam setiap tindakan mereka. Iman bukan sekedar perasaan percaya, tapi iman selalu disertai tindakan nyata, sebab perbuatan kita adalah bukti iman kita. Bagaimana mereka bisa menangkap visi Tuhan dan percaya penuh untuk tinggal di dalamnya sampai akhir? Karena mereka bukan sekedar mengetahui siapa Tuhan, tapi mereka mengenal Dia dan membangun keintiman dengannya setiap hari. Bergaul dengan Tuhan.
Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat pribadi. Tuhan Yesus beberapa kali menggambarkan umatnya sebagai mempelai perempuan, dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan dengan saudaraku, kesepakatan dengan Tuhan dimulai saat oleh anugerahnya kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dengan benih iman yang berasal dari Tuhan sendiri, sesungguhnya saat ini kita sedang menyambut uluran tangannya. Itu adalah langkah pertama kita, berjalan bersama Tuhan dan memasuki rencananya. Teruslah melangkah, jangan berhenti, jangan berbelok, jangan berbalik. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 38. Langkah pertama memang awal segalanya, tetapi kita tak bisa berhenti dan puas sampai di situ saja. Bila ingin terus bertumbuh dalam Tuhan, maka kerelaan kita membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita harus kita ikuti dengan kerelaan yang terus-menerus. Kerelaan untuk menanggalkan dan meninggalkan semua ego, pencarian kepuasan diri pribadi, dosa, serta kesenangan duniawi, serta kerelaan untuk taat dan untuk dibentuk oleh Tuhan sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Kita tidak boleh terus-menerus menjadi bayi rohani. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa, akil balik, dan siap menjadi mempelai Kristus. Hanya umat yang sudah dewasa yang bisa dipercaya banyak oleh Tuhan. Teruslah sepakat dengan Tuhan, yaitu dengan cara senantiasa taat terhadap setiap firman-Nya. Banyak orang ingin tahu kehendak Tuhan, tapi tidak mau taat. Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan, tapi tidak mau rutin membaca firman Tuhan. Tidak bisa. Sebagaimana dua pribadi yang terus intens berkomunikasi dengan erat, semakin lama bahasa mereka akan semakin sama, pikiran dan cara pandang mereka akan semakin selaras, dan dengan demikian mereka semakin mudah mencapai kesepakatan. Demikianlah antara kita dengan Tuhan. Bila kita mengerti bahasanya, maka kita akan mengerti isi hatinya, mudah menangkap visinya, dan semakin mudah mengerti setiap instruksinya. Tuhan tidak memaksa, Tuhan mencari yang bersedia, taat dan lakukan semua kehendak Tuhan dalam kerelaan. Maka setiap ketaatan akan membawa kita mencapai penggenapan rencana khususnya bagi kehidupan kita. Kiranya kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus akan menopang kita, sehingga kita tetap teguh dan mampu untuk tetap setia sampai semua panggilan dan tugas yang diberikan kepada kita selesai dan tuntas sesuai kehendak-Nya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk boleh sepakat dengan Tuhan, dengan memiliki hubungan yang intens dengannya. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mau sepakat dengan Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajak kami untuk mau sepakat dengan Tuhan. Untuk itu kami harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim, dan kami memiliki iman hingga kami mau dan mampu melakukan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, jika mungkin kami selama ini belum sepakat dengan Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, dan kami boleh sepakat dengan Tuhan, sehingga keajaiban boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.
saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.